Dan ya, oke, inilah tampilan dari halaman dashboard admin ya teman-teman, dari sistem penjadwalan kerja praktek ya, atau KP bisa disebut juga, disingkat dengan KP ya. Jadi dengan adanya sistem ini, jadi untuk penjadwalan kerja praktek bisa dilakukan secara online, baik bimbingan dengan dosen, si mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, di sini ada beberapa menu teman-teman ya. Di sini ada mahasiswa, dosen, kelas, dan jadwal. Ini memang sangat sederhana tapi lumayan fungsional bagi sebuah sistem penjadwalan kerja praktek. Dan di menu selanjutnya adalah ada jadwal. Nah, ini untuk kolom tabel-tabel halaman jadwalnya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi kerja praktek ya. Tapi lebih tepatnya adalah aplikasi penjadwalan kerja praktek. Nah, itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini untuk codingannya sendiri sudah saya persiapkan, dan silahkan teman-teman perhatikan sampai video ini beres ya, teman-teman, agar teman-teman semua nantinya tidak ada kendala saat proses pengkodingan, setting-setting codingan, dan cara instalasi dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, langsung saja di sini saya akan review. Lebih tepatnya saya akan mendemokan dan menjelaskan folder-folder codingan dan file-file codingan apa saja yang ada dalam sistem ini. Oke, nanti setelah teman-teman download, silahkan teman-teman simpan di mana teman-teman menginstalkan XAMPP ya. Dalam kasus ini, saya anggap teman-teman semua sudah menginstalkan XAMPP ya. Dengan satu catatan, untuk versi XAMPP-nya sendiri, teman-teman harus menginstalkan XAMPP yang support PHP 5. Oke, setelah itu teman-teman, nanti setelah teman-teman mendownload si file codingannya, teman-teman tinggal simpan di mana teman-teman menginstalkan examnya. Kalau contoh di sini saya menginstalkan examnya yaitu di local D ya, teman-teman. Lalu masuk ke folder XAMPP, lalu masuk juga ke folder ht.cs dan simpan si folder project codingannya di sini, yaitu di folder htdocs ya. Paham ya? Itu langkah yang pertama. Next, kita kembali lagi ke codingan, teman-teman. Nah, ini untuk codingannya sendiri ya. Di sini saya akan review, teman-teman. Nah, untuk nama project codingannya saya kasih nama dengan nama KP ya di sini, teman-teman. Nah, di dalam folder ini ada beberapa folder juga karena kita menggunakan CI ya, teman-teman, kode igniter. Jadi untuk struktur codingannya sendiri tidak jauh beda, teman-teman ya. Di sini ada application, system ya, dan lain sebagainya. Dan di bawahnya untuk database-nya juga sudah saya satukan di sini. Nah, ini teman-teman ya. Ini untuk tabel-tabel database-nya. Jadi nanti teman-teman tidak usah meng-create tabel-tabelnya lagi ya. Cukup teman-teman nanti mengimpor si database-nya karena si database-nya sudah ada ya. Oke teman-teman ya, kita akan masuk ke folder application. Di dalam folder application di sini ada beberapa folder yang sangat penting ya, teman-teman. Seperti config, controller, terus juga ke bawahnya ada model dan view ya. Dimana folder-folder ini sangat penting, berperan penting banget teman-teman ya dalam aplikasinya, dalam settingan, dalam pengkodingan juga ya. Cuman ya itu 4 yang mungkin saya anggap paling penting, walaupun ya semuanya juga penting, ini memang bawaan dari si pemutnya ya. Oke, kita akan masuk ke folder config di sini. Nah, di folder config juga ada beberapa file. Nah, yang perlu teman-teman nanti setting dan teman-teman perhatikan ya. Silahkan teman-teman masuk ke folder config. Nah, di sini untuk base URL-nya sendiri silahkan nanti teman-teman samakan seperti ini ya. Oke, karena kita menggunakan lokal, jadi di sini untuk base URL-nya kita kasih dengan http://localhost. Lalu /nama folder project codingan ya, yaitu ini KP ya, teman-teman. Awas jangan sampai salah, nanti ketika teman-teman ngasih nama dalam base URL ini harus sama ya, teman-teman, dengan nama si folder project codingan ya. Paham ya? Kalau misalkan di base URL ini berbeda, nanti teman-teman silahkan teman-teman samakan seperti ini ya. Di sini saya akan sedikit perbesar ya, teman-teman. Nah, ini jadi base URL-nya adalah http://localhost/kp ya. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk ke file database. Nah, kita scroll ke bawah.
di mana si pengkoneksian database antara database dengan file codingan, yaitu kita mengkoneksikannya di sini ya. Nah, yang sering teman-teman jumpai ya, yang sering terjadi kendala, yaitu teman-teman untuk pensettingannya di sini itu suka salah ya. Maka teman-teman harus benar-benar perhatikan di sini ya. Untuk hostname-nya teman-teman kasih dengan localhost, terus juga username-nya kasih dengan root, dan password-nya teman-teman kasih kosongkan saja di sini. Untuk DB name-nya di sini teman-teman sesuaikan ya dengan apa yang teman-teman suka. Kalau contoh di sini saya KP ya. Kalau teman-teman misalkan ngasih nama DB name-nya ini dengan Shiichi, maka nanti teman-teman ketika membuat nama database di PHP My Admin juga, itu teman-teman harus namanya Shiichi ya. Paham ya? Oke, next kita lanjutkan ke file-file selanjutnya, teman-teman. Nah, ini untuk indeksnya dan file-file tambahan ke bawahnya dan user di sini. Nah, ini untuk usernya. Oke, next kita akan lanjutkan ke folder selanjutnya. Kita akan masuk ke model ya, teman-teman. Ya, langsung saja kita masuk ke model. Nah, di sini ada file dosen, di mana nanti si dosen berperan aktif juga ya di dalam sistemnya ya, teman-teman, sebagai pembimbing dari kerja prakteknya. Nah, ini ya, teman-teman, ini untuk kelas dosennya, ini untuk function-functionnya ya. Nah, ini untuk function pertama, ini dan yang kedua ya, dan seterusnya ya. Oke, kita akan masuk ke indeksnya. Ini indeks dari bawaan dari si pemuknya. Ini ada file jadwal. Nah, di sini untuk file penjadwalan, untuk codingannya kira-kira seperti ini. Jika nanti pengen ada yang ditambahkan ya silahkan saja, nanti teman-teman kreasikan dengan ide teman-teman semua. Oke, next kita akan lanjutkan ke file kelas. Nah, ini untuk file kelas ya, teman-teman. Terus juga ini file login. Nah, ini untuk codingannya. Terus juga di sini ada login model. Nah, ini untuk login model. Terus juga di sini mahasiswa ya. Nah, ini untuk file mahasiswa dan ini registrasi di sini ya. Next, kita akan lanjutkan ke folder view ya, teman-teman. Dimana si folder view ini ya berperan aktif juga nanti dalam si sistemnya atau si aplikasinya atau dalam fitur-fiturnya. Karena folder-folder ini sangat berperan aktif ya, berelasi juga dari controller, terus juga ke model, ke view, yaitu berperan aktif. Jadi dia selalu berelasi ya, teman-teman. Oke, di sini ada folder admin. Nah, di mana si folder admin ini yang nantinya akan ada di halaman admin ya, teman-teman, di dashboard adminnya seperti itu ya. Nah, di sini ada cari, file cari, insert juga di sini insert dosen ya. Ini insert jadwal, terus juga di sini insert kelas, di sini ada insert mahasiswa, di sini ada menu, ada tabel dosen, tabel jadwal, tabel kelas, tabel mahasiswa. Di sini juga ada update ya. Ya, update-nya ada 4 juga ya, teman-teman. Update dosen, jadwal, kelas, dan mahasiswa ya. Nah, ini untuk codingannya sendiri. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke folder dosen ya. Di mana folder dosen ini ya, teman-teman, ada 3 file yang penting banget. Di sini ada menu ya, ada tabel jadwal. Nah, tabel jadwal ini adalah jadwal bagi si mahasiswa yang nantinya mengerjakan kerja praktek ya. Dan di sini ada menu juga, teman-teman. Ini menu dari menu dosennya. Oke, kita akan lanjutkan, teman-teman, ke tahap selanjutnya. Nah, di bawah adalah ada folder sistem. Kita akan rapikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke folder sistem. Di mana folder sistem ini ya, ini sebenarnya bawaan dari si pemuknya ya. Ada core, database, font, helper, language, dan libraries. Ini tidak jauh beda biasanya di sistem kalau bawaan dari si code igniter ya seperti ini ya. Oke, di sini kita akan buka saja di folder database. Nah, ini untuk driver-drivernya, teman-teman ya. Seperti cache, terus juga di sini driver, terus juga di sini query dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, itu saja mungkin review dari codingannya. Jadi satu catatan yang paling penting bagi teman-teman yaitu yang biasa teman-teman sering jumpai adalah di sini ya. Masuk ke application, lalu masuk ke folder config, lalu masuk ke file config.php. Nah, samakan base URL-nya, teman-teman perhatikan di sini base URL-nya, lalu teman-teman masuk juga ke file database dan scroll ke bawah, lihat pengkoneksian antara database dengan file codingan. Teman-teman harus memperhatikan 4 baris ini ya, yaitu hostname, username, password, dan dbname. Nah, ini ya, yang 4 ini. Itu yang paling penting.
Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung saja teman-teman membuat nama database terlebih dahulu. Kita hidupkan dulu examnya. Oke, di sini teman-teman silahkan untuk versi examnya sendiri teman-teman harus samakan dengan apa yang saya pakai, atau teman-teman bisa menggunakan versi exam yang support PHP 5. Ya, di sini teman-teman misalkan contohnya yaitu di sini versi examnya adalah 5.6.14. Nah, ini ya. Setelah itu teman-teman hidupkan saja Apache dan MySQL-nya sehingga running. Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung saja membuat nama database dengan cara teman-teman masuk ke browser ya. Lalu di sini teman-teman ketikkan saja localhost, lalu teman-teman di sini /phpMyAdmin ya. Oke, lalu kita klik enter saja. Setelah kita dibawa ke phpMyAdmin ya, nah selanjutnya kita akan membuat nama database terlebih dahulu dengan cara teman-teman tinggal klik new di sini. Oke, dengan satu catatan untuk nama databasenya itu harus sama apa yang tadi saya bahas ketika teman-teman membuat nama database si Ichi, maka di sini juga harus si Ichi ya. Tadi saya contoh di sini untuk nama databasenya di codingan ya, teman-teman, yaitu nah ini untuk DB name-nya adalah KP. Maka di sini juga kita harus membuat namanya yaitu dengan KP ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik buat saja. Dan setelah itu teman-teman tinggal impor di mana teman-teman menyimpan si database-nya ya tadi ya. Kita klik impor di sini, lalu teman-teman pilih file dan arahkan di mana teman-teman menyimpan si folder project codingannya yaitu di exam ya. Lalu masuk ke htdoc, lalu teman-teman cari folder project codingannya yaitu ini kp ya, dan cari file kp.sql. Nah, ini ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik open dan teman-teman tinggal klik kirim. Tunggu hingga beberapa saat hingga proses penginstalasian database selesai ya. Nanti akan loading sedikit teman-teman karena kita lagi mengimpor databasenya. Dan di sini saya sudah membuatnya teman-teman, jadi saya tidak akan membuatnya lagi untuk tahap-tahapnya seperti tadi apa yang sudah saya jelaskan. Oke, langsung saja di sini kita akan buka ya di database KP-nya kita buka. Oke, di sini ada beberapa tabel teman-teman, ada tabel admin, dosen, jadwal, kelas, mahasiswa, dan registrasi ya. Oke, next selanjutnya setelah seperti ini kita tadi men-setting codingan dan lain sebagainya dan kita sudah membuat database-nya. Lalu kita akan coba langsung saja compile si folder project codingannya dengan cara new tab saja di browsernya, lalu teman-teman ketikkan saja localhost lalu /kp ya, nama folder project codingan. Lalu kita klik enter. Oke teman-teman, dan kita dibawa ke halaman websitenya teman-teman. Nah, di sini ini untuk halaman websitenya, jadi nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri. Sini ada halaman home, about, dan login. Langsung saja kita akan login. Oke, dan kita akan dibawa ke halaman login, teman-teman. Nah, di sini untuk mempermudah teman-teman semua, untuk username-nya atau nama penggunanya saya set dengan nama admin dan password-nya juga admin. Itu huruf kecil semua ya. Oke, kita isikan saja admin. Lalu kita kata sandi juga admin dan kita klik masuk. Oke teman-teman, dan kita sudah dibawa ke halaman dashboard adminnya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa menu yaitu data master dan jadwal. Nah, di data master di sini ada file-file atau sub menu ya teman-teman, kita buka saja. Nah, di sini ada mahasiswa, ada dosen dan kelas ya. Terus juga ini ada jadwal. Ini memang sangat sederhana ya teman-teman, tapi ini lumayan fungsional bagi sebuah sistem penjadwalan kerja praktek ya teman-teman. Oke, kita akan buka di mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini kita menggunakan logic yaitu CRUD ya, create, update, delete. Jadi kita bisa menambahkan, bisa mengedit dan menghapusnya. Nah, di sini ada beberapa tabel ya seperti npm, terus nama, kelas, angkatan, jurusan, dan aksi ya. Aksi ini untuk mengedit ya. Di sini saya akan simulasikan. Contoh di sini saya akan menginputkan lagi data ya. Kita tambahkan saja. Nah, nip-nya di sini teman-teman tinggal kasih ya. Oke, ini sebagai contoh saja, kita random. Lalu namanya misalkan ya udah Bayu tutor saja ya, teman-teman. Oke, lalu kelasnya di sini misalkan kelas B, angkatannya misalkan 2018. Jurusannya misalkan teknik informatika, passwordnya di sini tinggal edit saja atau teman-teman kasih dengan admin. Oke,
Kita klik simpan. Oke, dan kita sudah berhasil menginputkan si data mahasiswa ya teman-teman. Mantap ya. Oke, next kita akan masuk lagi ke menu selanjutnya. Di sini ada menu dosen. Oke, di menu dosen juga di sini untuk tabelnya ada NIDN ya, ini atau NIM-nya teman-teman. Terus juga di sini nama dan action. Oke, kita akan tambahkan lagi misalkan NIM-nya di sini kita random saja, namanya kasih di sini misalkan. Oke, misalkan di sini namanya yaitu Marco ya. Passwordnya misalkan kita admin saja biar sama ya. Lalu kita klik simpan. Oke, dan kita sudah berhasil menginputkan si dosen lagi ya teman-teman. Oke, next kita akan lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada menu kelas. Oke, di menu kelas ini ya teman-teman ada kode kelas, kapasitas, kode dosen dan aksinya ya. Kita tambahkan kelasnya di sini. Oke, dan di tabel kelas ini kita menambahkan saja untuk kelasnya misalkan F13, kapasitasnya di sini misalkan ya random ya. NIM-nya tinggal isi misalkan ini dan teman-teman tinggal klik simpan. Mantap ya. Kita next ke langkah selanjutnya. Di sini ada jadwal ya teman-teman. Nah, di sini untuk penjadwalan. Jadi nanti ini untuk jadwal si kerja prakteknya. Di sini ada kode jadwal, hari, waktu mulai, waktu akhir, kode kelas dan aksi ya untuk mengeditnya. Dan untuk menambahkan juga masih tetap sama, kita klik tambahkan saja di sini. Nah, di sini ada kode jadwal, hari, waktu mulai, waktu akhir, kode dan kelasnya ya. Kode kelasnya ini. Oke, kita kembali lagi. Oke teman-teman, itu saja ya. Itu sangat sederhana sekali tapi lumayan fungsional bagi pembelajaran bagi teman-teman semua. Mungkin di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bayu Tutor, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.